Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam kegiatan ini terkait dengan kegiatan saya di aksi nyata modul 1.4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas syafaatnya kita dapat bertemu di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala UPTSD Negeri Umbul Damar, Ibu Nafiatul Khairiyah SPD. Terima kasih Bu sudah hadir, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru UPTSD Negeri Umbul Damar Sedoyo. Langsung saja di keterkaitan antar materi yang modul 1.1 yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Tujuan dari keempat modul itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana siswa dapat menerapkan profil pelajar Pancasila. Di modul yang pertama, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Serta guru itu ibarat petani. Jadi kita seperti petani di mana anak-anak itu merupakan benih. Tergantung dari bagaimana kita mengolah lahan dan juga tanahnya. Jadi petani itu menuntun benih dan selalu merawatnya agar benih itu dapat dipanen secara maksimal. Kemudian di modul yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka sebagai seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpusat kepada murid. Jadi dari modul 1.2 ini masih ada hubungannya dengan modul 1.1. Nilai guru penggerak yang harus dimiliki adalah yang pertama mandiri, kemudian reflektif, inovatif, kolaboratif, dan juga berpihak kepada murid. Dan serta peran guru penggerak yang harus dimiliki, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Seperti saya di sini masih calon guru penggerak, jadi harapannya nanti setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya mampu mencapai nilai dan peran dari guru penggerak. Kemudian di modul yang ketiga ada visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Nah, di sini tahapan bagja itu ada 5. Yang pertama adalah buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, kemudian yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima
atur eksekusi. Jadi seperti tugas-tugas saya yang kemarin itu, saya membuat beberapa visi kedepannya sebagai guru penggerak apa saja yang dapat menjadi kekuatan di lembaga kita yang harus ditingkatkan. Semoga nanti kedepannya dengan dukungan dari Bu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru, visi yang sudah menjadi impian saya dan bisa menjadi impian kita ini dapat terwujud kedepannya. Kemudian di modul yang keempat atau 1.4 ini adalah budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja yang sudah dilakukan, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Ya, sebenarnya budaya positif ini di lembaga kita sudah ada, cuma apa itu belum dikelompokkan saja. Budaya positif akan menimbulkan perasaan aman dan nyaman pada murid. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi budaya positif ini yang sudah saya pelajari. Pemahaman saya tentang konsep inti yang sudah saya pelajari terkait budaya positif ini, yang pertama adalah disiplin positif, pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kemudian posisi kontrol. Di sini guru harus bertindak sebagai pemberi hukuman atau membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Itu tergantung dari kita mengambil posisinya sebagai apa. Diharapkan kita nanti dapat mengambil posisi sebagai manajer. Kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penugasan, kebebasan, dan juga kesenangan. Serta segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi murid yang melakukan kesalahan tidak serta-merta langsung diberikan hukuman. Jadi dalam segitiga restitusi itu nanti ada beberapa tahapan yang sudah disebutkan tadi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, merupakan tawaran dan bukan paksaan. Fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang membuat salah pada kelompoknya. Ini segitiga restitusi tadi. Ada 3. Ini contoh penerapan yang sudah saya buat. Ya, ini dibantu oleh Pak Tommy juga anak-anak dari kelas 5. Ada 2 skenario penerapan segitiga restitusi. Yang pada kasus pertama, Febri siswa kelas 5 pada hari Selasa di jam pelajaran pertama setelah pembiasaan pagi adalah jam pelajaran PJOK. Dia duduk di kelas sendirian dengan menundukkan kepala dan terlihat ketakutan. Ternyata Febri lupa membawa baju olahraga. Peraturan yang dilanggar di sini adalah tidak memakai baju olahraga pada saat pelajaran PJOK. Ini contoh kasus pertama. Suaranya jelas, nggih? Suaranya jelas, Pak? Jelas.
Nah, di sini ada kegiatan menanyakan keyakinan setelah tadi menstabilkan identitas. Nah, itu dari kasus 1. Di sana tadi ada menstabilkan identitas, di mana guru menanyakan kenapa anak dalam kondisi tersebut. Kemudian diberikan penjelasan bahwa bukan hanya dia saja yang mengalami hal-hal seperti itu. Ya, jadi mungkin temannya atau siapa pernah mengalami hal yang sedemikian. Kemudian menanyakan apa yang keyakinan yang sudah dilanggar ataupun peraturan yang sudah dilanggar. Kemudian dia menalar sendiri. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya yang dia ambil agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Kemudian di kasus yang kedua, Viola adalah siswi kelas 5 di UPT SD Negeri Umbul Damar. Saat Pak Gagung masuk di kelas, dia sibuk mengerjakan sesuatu. Lalu Pak Gagung menghampirinya dan ternyata dia belum mengerjakan tugas membuat bola kecil dari kertas bekas dan lakban sesuai dengan petunjuk yang sudah di-share di grup WhatsApp kelas untuk digunakan dalam pembelajaran pada hari Selasa ini. Untuk peraturan yang dilanggar adalah tidak mengerjakan tugas dari guru. Berikut di kasus 2 untuk ilustrasinya. Nah, ini guru menstabilkan identitas. Di mana sih? Sebenarnya di mana sih? Dia tak geser. Oh. Nah, jadi itu ilustrasi di kasus yang kedua, di mana siswa atau Viola itu tidak mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. Nah, dalam tugas ini guru memberikan tugas untuk membuat bola dari kertas yang dilakban ya, untuk media dalam pembelajaran yang akan dilakukan pada hari itu. Jadi anak membuatnya itu di rumah sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di grup WhatsApp. Berikut testimoni dari siswa, dari Febri.
Di sini siswa tidak akan merasakan takut ataupun rasa bersalah yang berlebihan. Nah, karena guru ada saatnya menstabilkan identitas, kemudian menyanyikan keyakinan, dan tidak serta-merta langsung menghukum anak yang berbuat salah atau melanggar peraturan tersebut. Ini testimoni dari Viola. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu sangat penting sekali, di mana konsekuensi-konsekuensi apa yang dilanggar dalam keyakinan itu juga nanti dituliskan biar anak itu lebih memiliki kedisiplinan dan juga tanggung jawab, sehingga mereka mampu mandiri. Kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Ini beberapa dari pertanyaan yang sudah saya dapat dari mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, dan positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah diyakini bersama. Perubahan lain bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Jadi sebelumnya saya itu sering bertindak sebagai penghukum. Nah, apabila ada siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap peraturan. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi memposisikan diri saya sebagai seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Kemudian pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ini yaitu ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, kadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa memberikan hukuman sebagai langkah membentuk disiplin. Jadi, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan budaya positif kepada teman sejawat. Seperti yang sudah kita laksanakan ini, jadi nanti biar pemahaman kita itu hampir sama, jadi nggak ada lagi kita nanti kedepannya memposisikan diri sebagai penghukum atau membuat siswa merasa bersalah. Diharapkan kita nanti kedepannya dapat menerapkan budaya positif dan juga menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya setelah mengalami hal tersebut, saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Dengan menerapkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi untuk permasalahannya. Saya merasa tertantang untuk menyusun strategi guna mensosialisasikan konsep budaya positif kepada teman sejawat agar dapat berkolaborasi mewujudkan sekolah yang menerapkan budaya positif. Nah, jadi mohon bantuannya untuk Bapak Ibu, nanti kedepannya kita mampu menerapkan budaya positif ini bersama-sama agar nanti kita buat anak-anak itu mampu berpikir sendiri, menemukan solusi mereka. Oke? Menurut saya,
hal baik yang sudah ada di sekolah saya atau sekolah kita adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak kepada murid. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung menjadi penghukum dan membuat rasa bersalah menjadi seorang manajer. Jadi kita yang sebelumnya itu menjadi penghukum, kalau ada siswa yang salah langsung dihukum atau ditegur, dengan kadang saya sendiri juga kadang dengan nada yang agak keras biar anak itu menjadi lebih disiplin dan juga menjadi jera dengan perbuatan mereka yang melanggar peraturan itu. Ternyata yang sudah saya lakukan itu kurang tepat, dan yang lebih tepat adalah menerapkan budaya positif dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi di sini siswa nanti harapannya tidak takut kepada guru, tidak merasa bersalah yang berlebihan. Siswa mampu kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang baik dan juga menemukan solusi sendiri yang dibimbing oleh guru untuk menemukan solusi tersebut. Dan harapannya siswa lebih mandiri, percaya diri, dan juga lebih disiplin, serta tanggung jawabnya akan lebih meningkat lagi. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu saya merasa yang saya lakukan sudah benar, walaupun kadang yang diharapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya bangga murid saya mampu menunjukkan disiplin dan rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan. Alhamdulillah, dari mempelajari modul ini banyak sekali pengetahuan baru yang saya dapatkan. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang manajer bisa saya terapkan. Selanjutnya, saya menyadari sebelumnya secara tidak sadar saya menerapkan segitiga restitusi walaupun tahapannya tidak utuh. Tahapan yang sudah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan memvalidasi masalah. Yang saya lakukan belum mencapai tahap menanyakan keyakinan dengan langsung mengarahkan siswa untuk memperbaiki tindakan tanpa berdasar pendapat siswa sendiri. Jadi beberapa yang sudah saya lakukan sebelumnya adalah saya hanya membuat siswa itu stabil identitasnya, dia nggak merasa bersalah yang berlebihan. Kemudian saya juga memvalidasi masalahnya, kenapa siswa memiliki masalah tersebut ataupun melanggar peraturan itu, tanpa saya menanyakan kepada siswa untuk pendapatnya sendiri apa yang solusi-solusi yang dapat dia capai. Jadi sebelumnya saya hanya langsung menuntun siswa, sebaiknya kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang harus kamu lakukan seperti ini. Jadi saya seperti mendikte siswa untuk melakukan hal tersebut tanpa siswa diberi kesempatan untuk berpikir sendiri, menemukan solusi-solusi yang dapat dia lakukan. Jadi siswa itu harus dituntun dengan beberapa pertanyaan pemantik agar dia dapat mendapatkan solusi-solusi dari pemikirannya sendiri. Menurut saya, hal penting dalam menerapkan budaya positif adalah kolaborasi yang baik seluruh warga sekolah serta sarana dan prasarana yang mendukung. Sarana dan prasarana sekolah yang menunjang dapat mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Apa yang sudah ada di sekolah kita dan menjadi kekuatan sekolah kita harus kita syukuri, dan apa yang belum ada nanti secara bersama-sama kita upayakan
semoga nanti sarana dan prasarananya dapat memenuhi kenyamanan siswa dalam belajar di sekolah. Jadi harapannya nanti kalau kondisi sekolahnya nyaman, aman, siswa akan lebih senang dan juga nyaman dalam pembelajaran dan juga dapat mencapai kompetensinya yang maksimal. Memang agak sulit dalam memenuhi sarana prasarana ini karena di lembaga kita termasuk lembaga yang kecil dengan jumlah siswa yang hanya 55, tapi harapannya dengan kita menerapkan budaya positif dan juga visi misi kita dapat terlaksana dengan baik, nanti kedepannya siswa kita akan bertambah seiring dengan apa yang sudah kita berikan kepada murid kita. Jadi nanti dapat menunjang untuk pertambahan jumlah siswa di tahun pelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah menerapkan budaya-budaya yang positif di sekolah seperti menghias kelasnya walaupun dengan dengan dana yang terbatas. Alhamdulillah dengan dukungan dari wali murid dan juga kita berkolaborasi dengan siswa, wali murid dan Bapak Ibu guru semua, sekolah kita dapat lebih baik. Dengan kemarin proyeknya yang kita capai adalah dengan memanfaatkan barang bekas. Alhamdulillah ini kemarin video saya ambil dari beberapa kelas jenengan semua. Beberapa alhamdulillah sudah sangat baik sekali. Matur numbah nuwun, saya sangat mengapresiasi untuk semua usaha kita, usaha panjenengan semua bersama anak-anak dan juga bersama dengan wali murid. Tuh, ekobrik di kelas 1, kelasnya Bu Soim sudah memanfaatkan plastik bekas menjadi ekobrik. Ini di kelas 2, kelasnya Bu Ani ya. Portofolio siswa sudah sangat rapi dan juga lebih menarik. Walaupun tembok tidak dicat ulang atau dengan cat yang baru, tetapi dengan hiasan-hiasan, memanfaatkan barang bekas dan juga diberi sesuatu yang dapat menambah keindahan dari kelas. Di sana terlihat siswa lebih nyaman. Nah, itu beberapa barang kerajinan dari siswa yang dibuat dari barang bekas. Tetapi di sini pasti dari kerajinan siswa itu tidak 100% siswa sendiri, tetapi tetap melalui bimbingan dari Bapak Ibu guru dan juga dari wali murid. Ini selanjutnya di kelas 3, kelasnya Bu Tia, itu anak-anak sangat nyaman berada di sudut baca. Yang sebelumnya kelasnya banyak lubang-lubang karena catnya sudah mengelupas. Alhamdulillah mampu ditutupi dengan beberapa hiasan-hiasan yang sangat menarik menurut saya, dan juga siswa lebih nyaman, tenang berada di kelas. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah menerapkan budaya-budaya yang positif di sekolah seperti menghias kelasnya walaupun dengan dana yang terbatas. Alhamdulillah dengan dukungan dari wali murid dan juga kita berkolaborasi dengan siswa, wali murid dan Bapak Ibu guru semua, sekolah kita dapat lebih baik. Dengan kemarin proyeknya
yang kita capai adalah dengan memanfaatkan barang bekas. Alhamdulillah, ini kemarin video saya ambil dari beberapa kelas jenengan semua. Beberapa alhamdulillah sudah sangat baik sekali. Matur numbah nuwun, saya sangat mengapresiasi untuk semua usaha kita, usaha panjenengan semua bersama anak-anak dan juga bersama dengan wali murid. Tuh, ekobrik di kelas 1, kelasnya Bu Soim, sudah memanfaatkan plastik bekas menjadi ekobrik. Ini di kelas 2, kelasnya Bu Ani ya. Portofolio siswa sudah sangat rapi dan juga lebih menarik. Walaupun tembok tidak dicat ulang atau dengan cat yang baru, tetapi dengan hiasan-hiasan, memanfaatkan barang bekas dan juga diberi sesuatu yang dapat menambah keindahan dari kelas. Di sana terlihat siswa lebih nyaman. Nah, itu beberapa barang kerajinan dari siswa yang dibuat dari barang bekas. Tetapi di sini pasti dari kerajinan siswa itu tidak 100% siswa sendiri, tetapi tetap melalui bimbingan dari Bapak Ibu guru dan juga dari wali murid. Ini selanjutnya di kelas 3, kelasnya Bu Tia, itu anak-anak sangat nyaman berada di sudut baca. Yang sebelumnya kelasnya banyak lubang-lubang karena catnya sudah mengelupas. Alhamdulillah mampu ditutupi dengan beberapa hiasan-hiasan yang sangat menarik menurut saya, dan juga siswa lebih nyaman, tenang berada di kelas.
Selanjutnya di kelas 4, ini kelasnya Bu Sofi. Itu jelas tulisannya tulisan dari siswa sendiri Bu ya, bukan dari gurunya nggih. Ada menara Eiffel dari kertas bekas. Jadi kertas yang sudah tidak terpakai ternyata masih bisa dimanfaatkan untuk kerajinan ataupun benda untuk pajangan. Selanjutnya ini di kelas 5, kelasnya Pak Tommy. Itu dari ranting-ranting. Kemudian ini Pak Tom, di ranting-ranting itu diberi apa itu Pak Tom? Seperti rumus-rumus. Diberikan rumus-rumus seperti bangun-bangun ruang, bangun persegi, lingkaran dan lain-lainnya seperti itu.
supaya nanti ketika anak-anak misalkan dalam mengerjakan soal, nah anak-anak bisa langsung melihat misalkan rumus dari persegi panjang itu apa. Nah, anak-anak bisa mencari di pohon rumus tersebut. Oh ya, terima kasih Pak Tommy. Itu juga ada seperti kotak P3K yang terbuat dari kardus. Itu hiasannya, tempel-tempelannya kok acak Pak Tom? Apakah untuk menutupi lubang-lubang dari cacat yang mengelupas Pak Tom di tembok itu? Ya, kan di kelas 5 itu kan dari segi temboknya itu banyak yang sudah berlubang-lubang, kemudian dari segi catnya itu kan juga sudah cat model lama kan. Jadi inisiatif dari anak-anak itu, Pak, ini untuk lubang-lubangnya ditutupi dengan hiasan saja ya. Oh iya, itu bagus. Jadi ini inisiatif dari anak-anak untuk menutupi lubang-lubang dari tembok tersebut agar tidak kesannya itu terlihat oh itu ada lubang. Nah, jadi dikasihkan hiasan seperti itu. Oh ya, terima kasih Pak Tommy, sangat menginspirasi sekali. Nah, selanjutnya ini di kelas 6, ini kelasnya Pak Didit. Ini sangat inspiratif juga, hiasan-hiasannya itu ternyata bulat-bulat dan juga pohon dan juga daunnya itu sudah ditempel dari kardus bekas yang dibentuk sedemikian rupa dan juga diberikan cat sehingga menjadi lebih menarik. Keyakinan kelas, setiap kelas itu ditempelkan di dekat pintu di depan agar anak-anak itu juga lebih memahami lagi dan juga selalu ingat akan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama antara siswa dan juga guru. Ini sama dengan di kelas 5 ya Pak Didit. Banyak juga di kelas 6 ini temboknya yang sudah mengelupas dan juga dinding-dindingnya yang catnya itu sudah mengelupas. Selanjutnya ini di kelas 5, kelasnya Pak Tommy. Itu dari ranting-ranting. Kemudian ini Pak Tom, di ranting-ranting itu diberi apa itu Pak Tom? Seperti rumus-rumus. Diberikan rumus-rumus seperti bangun-bangun ruang, bangun persegi, lingkaran dan lain-lainnya seperti itu. Supaya nanti ketika anak-anak misalkan dalam mengerjakan soal, nah anak-anak bisa langsung melihat misalkan rumus dari persegi panjang itu apa. Nah, anak-anak bisa mencari di pohon rumus tersebut. Oh ya, terima kasih Pak Tommy. Itu juga ada seperti kotak P3K yang terbuat dari kardus. Itu hiasannya, tempel-tempelannya kok acak Pak Tom? Apakah untuk menutupi lubang-lubang dari cacat yang mengelupas Pak Tom di tembok itu? Ya, kan di kelas 5 itu kan dari segi temboknya itu banyak yang sudah berlubang-lubang, kemudian dari segi catnya itu kan juga sudah cat model lama kan. Jadi inisiatif dari anak-anak itu, Pak,
ini untuk lubang-lubangnya ditutupi dengan hiasan saja ya. Oh iya itu bagus. Jadi ini inisiatif dari anak-anak untuk menutupi lubang-lubang dari tembok tersebut agar tidak kesannya itu terlihat oh itu ada lubang. Nah jadi dikasihkan hiasan seperti itu. Oh ya, terima kasih Pak Tommy, sangat menginspirasi sekali. Selanjutnya ini di kelas 6, ini kelasnya Pak Didit. Oh. Ini sangat inspiratif juga, hiasan-hiasannya itu ternyata bulat-bulat dan juga pohon dan juga daunnya itu sudah ditempel dari kardus bekas yang dibentuk sedemikian rupa dan juga diberikan cat sehingga menjadi lebih menarik. Keyakinan kelas, setiap kelas itu ditempelkan di dekat pintu di depan agar anak-anak itu juga lebih memahami lagi dan juga selalu ingat akan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama antara siswa dan juga guru. Ini sama dengan di kelas 5 ya Pak Didit. Banyak juga di kelas 6 ini temboknya yang sudah mengelupas dan juga dinding-dindingnya yang catnya itu sudah mengelupas. Kita perlu menerapkan budaya positif yang ada di lembaga kita, karena budaya positif pastinya akan berdampak positif bagi murid kita, kemudian juga bagi lingkungan pendidikan di sekolah kita. Terkait dengan budaya positif, yang pertama ada disiplin positif, yaitu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Apakah yang selama ini kita lakukan di lembaga itu sudah masuk dalam upaya kita dalam mengembangkan disiplin positif ini? Kira-kira sudah ya? Sudah, rata-rata sudah, cuma kadang itu memang bahasanya yang masih belum kita tahu, karena ini di kurikulum Merdeka ini terkait dengan budaya positif juga masih baru. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini mengacu dalam nilai-nilai yang dan prinsip mulia yang dianut. Kira-kira apakah sudah dipraktekkan untuk keyakinan kelas masing-masing? Sudah dibuat. Terkait dengan kedisiplinan anak, tanggung jawab, kemudian juga feedback dari anak-anak kepada kita sebagai guru ya. Seperti yang kemarin sudah kita praktekkan bersama di kelas-kelas itu, sudah saya lihat ada tempelan-tempelan terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati antara murid dan juga dengan guru. Kemudian terkait dengan posisi kontrol. Nah, di sini kita sebagai guru itu biasanya memposisikan diri kita itu sebagai apa? Penghukum, pemberi konsekuensi, ataukah sebagai apa? Teman ataupun sebagai manajer. Ya, oke, bagus Pak. Jadi yang pas kita adalah sebagai manajer. Menghukum itu kita kira-kira penting apa tidak? Hukuman untuk anak yang kira-kira misal tidak mengikuti kesepakatan kelas yang telah kita buat, itu kira-kira hukumannya itu perlu apa tidak? Bukan hukuman gitu. Konsekuensinya contohnya seperti apa? Ya, kesepakatan tadi sudah dibuat. Oh iya, sesuai dengan kesepakatan. Apabila si A melakukan melanggar poin 1, konsekuensinya ini. Ya, oke. Ya, bagus, terima kasih. Kita sudah menerapkan di lembaga kita. Kemudian perannya sebagai seorang manajer, misal ada anak yang terlambat, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer? Apakah langsung dimarahi? Ditanya alasannya, ya bagus sekali. Karena memang
anak itu melakukan kesalahan, misalkan terlambat, pasti ada alasan tertentu sebabnya. Kalau memang itu masih wajar dan juga tidak dilakukan berkelanjutan berkali-kali, pasti itu masih dalam batas yang bisa dipahami. Untuk konsekuensinya nggak harus langsung diberikan konsekuensi atau hukuman. Untuk segitiga restitusi, yang pertama sebagai manajer, guru menstabilkan identitas. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Sofi, ditanya dulu alasannya apa, kemudian apa itu yang dilanggar itu bagian apa. Kalau dia sudah tahu, kemudian konsekuensinya apa, dan apabila nanti kedepannya dia akan mengulanginya lagi atau tidak. Seperti itu. Jadi perlunya segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Ini harapannya, mari bersama wujudkan budaya positif di sekolah. USNU bisa. Sebelum nanti saya akhiri, saya minta tolong Pak Tommy ke depan sini untuk memberikan testimoni terkait budaya sekolah yang sudah diterapkan. Monggo Pak Tommy. Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, salah satunya tadi dari siswa kelas 5 itu ada 2 kasus yang sudah saya ilustrasikan. Menurut Pak Tom itu bagaimana dalam menangani siswa yang melanggar peraturan? Menurut saya dalam menangani siswa yang melanggar peraturan itu sungguh sangat tepat dari metode Pak Gagu tadi yang sudah dijelaskan. Karena bahwasanya apa ya, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ketika kita menangani anak tersebut itu ketika melakukan pelanggaran, kita tidak bisa secara langsung menghukumnya atau mendikte anak tersebut, karena itu bisa melukai perasaan dan mental si anak tersebut. Jadi betul tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gagu tadi, kita sebaiknya sebagai guru itu ketika anak melakukan pelanggaran itu sebelumnya kita itu sudah membuat kesepakatan di dalam kelas itu. Ketika saya melakukan pelanggaran itu harusnya saya itu harus bagaimana ya. Terus ketika kesepakatan itu telah dibuat, jadi si anak nanti juga harus diingatkan ketika dia melakukan pelanggaran. Kesepakatannya apa tadi ketika saya melakukan pelanggaran? Nah, si anak tersebut tadi membaca pelanggarannya itu seperti apa, terus dia harus bersikap seperti apa untuk memperbaiki apa yang dirasanya dia melakukan pelanggaran yang dia lakukan tadi, seperti itu. Terus selama ini yang Pak Tommy alami di sekolah, apabila ada anak yang melakukan pelanggaran itu sebelumnya seperti apa? Seperti saya langsung anak itu ditegur, diberikan hukuman, dibuat merasa bersalah, kemudian langsung diberikan solusi-solusi sendiri tanpa anak diberi kesempatan untuk berpikir sendiri untuk menemukan solusinya. Nah, untuk yang sebelumnya itu ya halnya itu sama seperti yang dirasakan oleh Pak Gagu dulu. Ketika anak melakukan pelanggaran itu, saya itu langsung menghukum anak. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, nah anak tersebut langsung saya suruh maju ke depan. Kemudian saya suruh membersihkan kelas atau teras yang berada di depan kelas. Kan dengan begitu sebelum Pak Gagu itu mempresentasikan pengalamannya tadi, jadi anak itu merasa gimana ya, raut wajahnya itu sudah terlihat ketika dia itu langsung merasa lesu gitu. Jadi dari pengalaman Pak Gagu tadi itu sangat bermanfaat sekali untuk sharing ketika saya ada anak didik saya yang melakukan pelanggaran. Jadi saya tidak akan melakukan hal untuk mendikte anak tersebut dan memarahinya ataupun langsung memberikan hukuman anak tersebut. Jadi seperti itu. Sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Tommy.
Semoga nanti kedepannya budaya positif yang ada di kelas Pak Tommy khususnya dan di lembaga kita dapat terlaksana dengan baik dan juga meningkatkan kinerja kita sebagai guru, sebagai seorang manajer. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bu Soin untuk testimoninya. Bu Soim, untuk terkait kalau tadi Pak Tommy terkait dengan budaya positif segitiga restitusi yang sudah diterapkan dan juga yang sebelumnya diterapkan itu seperti apa? Kalau di Bu Soim, kelas kan sudah dihias untuk menciptakan budaya positif sehingga anak-anak harapannya mampu dan lebih nyaman berada di kelas. Ya, monggo untuk testimoninya bagaimana yang sudah dilakukan dan harapan kedepannya. Ya, kalau pengalaman saya di kelas yang sudah hias itu, anak-anak kan sebelumnya mungkin kurang nyaman di dalam kelas karena masih kosong, nggak ada hiasannya. Setelah ada kan sekarang ada kayak pojok baca, anak lebih senang untuk membaca bacaan yang ada di pojok baca itu. Terus anak juga kadang bermain tebak-tebakan, kan di temboknya itu ada kayak tambah-tambahan, pengurangan. Anak lebih senang untuk bermain tebak-tebakan dengan teman-temannya seperti itu, Pak. Iya. Terutama Bu Soim ini kan di kelas 1 ya, Iya, jadi kelas 1. perlu pengenalan huruf, angka, kemudian kata-kata itu Iya. kalau ditempelkan di tembok, anak tanpa langsung menyadari itu dengan melihat langsung hafal. Oh ini Iya. angka 1, ini angka 2, oh ini huruf A, oh ini misalkan membacanya Bismillah itu tulisannya seperti ini. Nah, kadang anak untuk yang belum bisa membaca ataupun menulis tetapi dengan melihat di tempelan itu dan teman-temannya atau gurunya menunjukkan, dia sudah hafal sendiri. Oh ini tulisan Bismillah, oh ini tulisan baca. Dan kemudian misalkan anak-anak dulu itu disuruh membaca, Ya. itu dilakukan apa tidak atau berapa persen yang melakukan? Yang melakukan cuma mungkin nggak sampai 50%, Pak. Oh ya. Tapi sekarang setelah ada sudut baca yang dikemas, saya lihat itu di kelasnya Bu Soim itu sangat menarik sekali dengan memanfaatkan media-media barang bekas yang sudah tidak terpakai, dari kardus, dari papan yang sudah tidak dipakai, kemudian dari botol-botol aqua yang di dalamnya ada plastik-plastik yang sudah plastik jajan dan lain-lain, dimasukkan yang namanya adalah ekobrik ya. Ya, Ya, itu bagaimana untuk siswanya itu? Ya kadang kan kalau anak-anak itu yang membaca itu kan mungkin dulu minatnya cuma sedikit, sekarang sudah banyak. Jadi kadang gantian karena di kelas 1 kan mejanya cuma 1 toh, Pak. Iya. Karena kalau mau mengumpulkan ekobrik banyak itu kan juga memakan waktu yang lama. Jadi itu gantian memanfaatkan meja dari ekobrik itu untuk membaca. Iya. Terus berarti anak sekarang itu kalau dulu disuruh membaca sulit, bahkan Iya. kurang dari 50%. Kalau sekarang tanpa disuruh pun anak sudah sangat minat membacanya sangat tinggi ya. Ya lumayan, Iya, alhamdulillah. alhamdulillah meningkat. Nanti kedepannya untuk memanfaatkan barang bekas ini masih dilanjutkan lagi atau beda proyek lagi? Mungkin kalau rencana saya itu dilanjutkan, tapi mungkin ada modifikasi yang lain. Oh, iya. Gitu. Yang dikemas biar lebih menarik lagi karena waktunya juga semakin banyak ya. Iya. Nanti, ya. Terima kasih, semoga nanti Oke. budaya positifnya semakin meningkat di Amin. kelas 1. Iya, amin. Terima kasih, Pak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya yang cukup menyita ini. Untuk Ibu Kepala Sekolah, terima kasih juga dukungannya, juga Bapak Ibu Guru. Semoga kedepannya nanti budaya positif yang ada di lembaga kita ini dapat terlaksana dengan baik, visi misi yang sudah kita buat bersama dapat tercipta dan terlaksana dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Tommy jawab salam sampai Pak Tommy.